Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Siap. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman dari kelompok 1, yaitu Nadine, Naurel, Resi, dan Diki, akan mempresentasikan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa 1945 hingga 1950. Penerapan Pancasila tahun itu masih mendapat pemberontakan. Hal ini dilihat dari adanya usaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Di antaranya yang pertama yaitu pemberontakan PKI pada tahun 48 yang ingin mengganti Pancasila menjadi komunisme. Terus yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada tahun 49 yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia atau yang biasa disebut NII. Yang ketiga yaitu Angkatan Perang Ratu Adil atau Tentara Hindia Belanda yang ingin mempertahankan negara Pasundan Indonesia dan menolak menjadi NKRI. Yang keempat yaitu anti-Inggris pada tahun 50, menolak TNI masuk ke Indonesia Timur dan menyatakan NIB harus tetap berdiri. Yang kelima yaitu pemberontakan RRM pada tahun 50 yang ingin membentuk negara sendiri. Nah, yang kedua ada penerapan Pancasila pada masa 1950 hingga 1959. Penerapan Pancasila cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Dikeluarkannya UUD DS pada tahun 50 untuk negara Indonesia menjadi negara kesatuan. Terjadi pemberontakan diantaranya yang pertama yaitu pemberontakan dari Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Alasannya adalah mereka menyatakan bergabung dengan DI atau DI. Yang kedua yaitu pemberontakan PRRI atau kepanjangannya adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Mereka menyatakan berdirinya PRRI. Yang ketiga yaitu pemberontakan PERSITA pada tahun 58. Sulawesi Utara dan di Tengah karena mengandung PRRI. Selanjutnya akan Penerapan Pancasila masa 1999 sampai 1996. Nilai-nilai Pancasila yang menyatakan demokrasi berada pada kekuasaan rakyat tidak dijalankan dan cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Terjadi penyimpangan penafsiran Pancasila, diantaranya 1. Diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kedua, pembubaran DPR. Yang ketiga, anggota DPR GR dipilih dan diangkat langsung oleh presiden padahal sebelumnya dipilih oleh rakyat. Yang keempat, pelaksanaan politik konfrontasi dengan Malaysia. Akibatnya, Indonesia keluar dari PBB. Yang kelima, adanya percobaan pergabungan nasionalis agama dan komunisme, atau yang bisa disebut masa KOM. Pada masa ini terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30S atau yang bisa disebut Gerakan 30 September atau PKI atau yang bisa disebut Partai Komunis Indonesia. Penerapan Pancasila masa 1996 sampai 1998. Terjadi demonstrasi mahasiswa yang menyampaikan 3 tuntutan hati nurani rakyat, yaitu pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Kedua, bubarkan Kabinet Wikora dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga. Akibatnya Presiden mengeluarkan perintah 11 Maret atau yang disebut Super Semar.
Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945 pada awal pemerintah Orde Baru sudah sesuai, namun kemudian muncul kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila. Kebijakan tersebut ialah kebebasan pers dianggap terbatas, pemerintah cenderung sentralistik, demokrasi cenderung dikekang, diduga terdapat korupsi, dan kolusi dan nepotisme. Kan bisa disebut KKN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Susi. Penerapan Pancasila 1998 sampai sekarang disebut masa reformasi. Pada masa reformasi dilakukan perubahan amandemen UUD NRI tahun 1945 untuk menyempurnakan dasar negara. Terjadi perkembangan demokrasi yang pesat, namun masih ada beberapa permasalahan yang terjadi, yakni masyarakat cenderung mementingkan suku, daerah, atau agama masing-masing. Sekian dari presentasi kami. Sebelumnya kami persilakan bagi yang ingin bertanya. Saya. Silakan. Pada tanggal 30 September PKI berusaha merebut kekuasaan. Nah, ada 6 orang perwira tinggi dan seorang ajudan. 6 orang tersebut sama satu ajudan itu siapa saja namanya? Silakan Hikmah dijawab. Ajudannya Jenderal A.H. Nasution, perwiranya Jenderal Ahmad Yani, Letjen M.T. Haryono, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Maijen D.I. Panjaitan, Maijen Sutojo Siswomi Harjo, Letnan 1 Pierre A. Tendean. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.